ada tujuan utama dan ada tujuan tambahan. Tujuan utama tetap adalah untuk melaksanakan jihad fisabilillah sesuai dengan pemahaman mereka, yaitu para pelaku. Kemudian tujuan tambahan yang pertama, mereka mau menunjukkan eksistensi mereka ada di Indonesia. Di antaranya bahwa kami di sini ada, kami siap melakukan jihad, dan kami ini adalah calon daripada pemilik negara ini ketika nanti kami kuasai. Itu adalah tujuan tambahan yang pertama. Kemudian tujuan tambahan yang kedua, mereka ingin memperlihatkan kepada sejawat mereka yang ada dimanapun, khususnya yang ada di medan perang atau medan jihad, dan kepada mereka yang sering melakukan aksi jihad di mana-mana, bahwa kami di Indonesia juga mampu melakukan. Itu adalah tujuan tambahan yang kedua. Kemudian tujuan tambahan yang terakhir, mereka ingin menakut-nakuti dan menteror siapapun yang dianggap sebagai musuh mereka. Karena menurut ajaran mereka, akidah mereka, memberi ketakutan kepada mereka adalah amal soleh. Itu tujuan mereka melakukan aksi yang kemarin. Kemudian ini saya yakin bahwa aksi ini adalah dalam rangka jihad fisabilillah. Maka menurut saya sungguh aksi tersebut adalah memalukan. Memalukan yang pertama adalah kalau mereka ini memposisikan sebagai muslim mujahid. Muslim mujahid ini adalah derajatnya tinggi di hadapan Allah dan di hadapan manusia. Seharusnya mereka ini adalah menjadi pelopor, berbuat kebajikan, kemudian yang paling banyak melakukan amal soleh, kemudian mereka harus menunjukkan, harus mempelopori bahwa Islam ini menjadi rahmat bagi dunia, bagi alam semesta. Kemudian seharusnya mereka ini adalah menolong, membantu yang lemah, kemudian memberikan solusi terhadap permasalahan umat, dan memberikan contoh dalam kebaikan di segala lini. Seharusnya seperti itu. Kemudian memalukan yang kedua adalah jihad itu adalah perang. Kalau perang berarti harus ada musuh, harus ada kekuatan di depannya, harus ada kekuatan yang melawan, bukan menyerang sesuatu yang tidak bergerak, yang tidak tahu apa-apa. Itu bukan menyerang orang sipil, orang yang ada di kafe, bukan menyerang polisi yang ada di pos yang tidak tahu menau dalam urusan jihad yang dilakukan oleh mereka. Oleh karena itu, saya memandang dari sisi aksi, sebetulnya tentara Israel lebih mendingan. Karena apa? Tentara Israel ketika menyerang itu minimal mereka ini adalah pendemo, nah baru diserang. Tetapi yang terjadi kemarin itu sama sekali yang diserang ini nggak demo, nggak melawan, nggak apa. Nah itu yang memalukan yang kedua. Memalukan yang ketiga, sebetulnya mereka ini tidak mampu melakukan aksi jihad. Apa buktinya? Karena bom yang dipakai adalah sekelas petasan dan senjata yang dipakai adalah senjata rakitan. Itu. Orang lain sudah bisa membuat bom high explosive atau berdaya ledak tinggi hingga bom kimia, hingga nuklir, tapi mereka baru bisa membuat bubuk sekelas petasan. Orang lain sudah bisa membuat firing device atau sesuatu yang bisa meledakkan bom dengan berbagai macam bentuk. Ini baru bisa membuat firing device dalam bentuk uceng atau sumbu. Kemudian orang lain sudah banyak menggunakan senjata modern, tapi mereka membawa senjata rakitan yang mungkin ditembakkan sekali sudah macet. Tetapi mereka memaksakan diri untuk melakukannya.
Itulah tiga hal yang memalukan kalau mereka ini memposisikan sebagai muslim mujahid yang ingin menjayakan Islam dan kaum muslimin. Nah, oleh karena itu saya mengapresiasi dan membenarkan sikap daripada presiden kemudian diikuti oleh masyarakat. Di antara slogan mereka adalah kami tidak takut. Nah, harapan saya slogan mereka itu jadikan introspeksi oleh para pelaku, oleh yang memprogramkan ini. Kalau para pelakunya sendiri kan sudah meninggal, oleh yang memprogramkan program ini, program jihad ini, supaya introspeksi diri bahwa masyarakat sudah nggak takut. Itu masyarakat sudah nggak takut, nggak usah ditakut-takutin, sehingga mereka sadar dari hal yang semacam itu. Tujuan tadi untuk menakut-nakuti pihak yang dianggap musuh, dipimpin oleh Presiden RI Republik Indonesia ini, diikuti oleh masyarakat dengan slogan kami tidak takut. Nah itu, jadi supaya yang memprogramkan pengeboman, penyerangan ini supaya introspeksi. Apakah kalian ini yang menamakan sebagai mujahid itu benar-benar jago, benar-benar gentle, benar-benar punya kemampuan. Ini, jadi harapan saya seperti itu. Kemudian harapan saya ke depannya, saya memohon benar tolong bagi para analisa, bagi para pengamat, bagi elit politik, bagi tokoh masyarakat dan lain-lain, ketika mengomentari masalah terorisme ini jangan sembarangan. Contohnya bahwa apa yang terjadi di Jalan Tamrin kemarin ini, aksi ini adalah rekayasa, ini adalah proyek, ini adalah pengalihan isu dan analisa-analisa yang lain yang jauh dari kebenaran. Kenapa seperti itu? Karena kalau analisa seperti itu akan membawa dampak negatif. Apa itu? Dua dampak negatif, yaitu satu, dampak negatif terhadap masyarakat umum. Karena apa? Ketika masyarakat umum mendengar pernyataan atau analisa seperti itu, mereka akan ngeper. Yang awalnya kita bisa ajak bersama-sama untuk mengantisipasi, untuk mencegah, untuk menanggulangi terorisme, begitu dengar analisa seperti itu, ngapain kita kok ikut-ikutan? Itu kan rekayasa. Ngapain kita kok ikut-ikutan? Itu kan proyek. Ngapain kita ikut-ikutan? Itu kan istilahnya mengalihkan isu. Ini dampaknya, sehingga masyarakat ngeper lagi, sehingga tidak bisa bersama-sama untuk mencegah, menanggulangi dan mengantisipasi terorisme. Kemudian dampak negatif yang kedua, ketika didengarkan oleh teroris, mereka kipas-kipas, mereka seneng, mereka dapat angin karena dibela oleh para pengamat ini. Kenapa? Karena sebetulnya teroris ini ingin mengalihkan isu, ingin mengalihkan suasana, supaya mereka tetap beraksi, tetapi masyarakat tidak percaya, sehingga tidak bersama-sama untuk mencegah, menanggulangi dan mengantisipasi aksi-aksi mereka. Jadi tolong banget jangan sampai membuat masalah ini semakin runyem. Jadi kita harus bersama-sama sepakat bahwa terorisme itu merugikan semuanya. Bahkan saya sendiri menganggap terorisme yang terjadi ini adalah merugikan jihad itu sendiri dan merugikan negara Islam yang sejak awal kami terlibat terorisme itu akan kami perjuangkan. Maka saya dari awal sampai sekarang dan sampai kapanpun bersama-sama, semuanya kita bersama-sama untuk menanggulangi itu. Terima kasih Ustadz Ali Imran.